nih. Masya Allah, tabarakallah. Lihat, kita lihat. Itu banyak lalai, banyak kelelawar pemirsa. Inilah yang disebut buah kelelawar. Tembusnya ke tempat yang tadi yang diunjukin, ya. Lorongnya seperti gini. Apa? Ini apa ya? Ya, kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar pemirsa. Udah. Jadi cerita yang di dalam kan muda, kalau cantik-cantik dari dulu begitu. Ini pemirsa, kata Abah ini cerita cerdas saya nih. Abah baru sendiri, hei pemirsa, kalau mau awet muda begini ini air sur tadi nih. Lah, mau jadi cantik, saya kan ganteng, saya laki-laki ganteng saya. Ganteng lebih Luar biasa. Awet muda lagi. Pantesan Abah kelahiran 56, saya nggak tahu kalau Abah ini, saya kira belum cicit seperti kalian ini. Tahun 56 saya nggak nyangka banget Abah ini. Awet muda ternyata mandinya di sini pemirsa. Tuh pemirsa lihat kita, tuh. Orang lain akhirannya ini bawa materialnya kemari, ini semen dan alukan bukan sedikit. Ya. Ini yang saya ceritakan tadi, kalau kita ke sana, kita nyebrang air. Tapi cuma sedikit, ini makan saya udah di pinggiran nih. Subhanallah. Makanya saya ceritakan waktu tadi, waktu itu diambil 3 gayung sama yang pengen mandi, habis sekarang mau sedesa itu. Subhanallah. Yang mandi silakan mandi silakan. Pemirsa, ini saya baru menemukan cerita nih pemirsa. Ini dari dana desa itu tadi. Berita desa. Berita desa itu tadi sehingga bisa merubah satu satu infrastruktur dan diperbaiki satu fasilitas yang ada. Yang tadinya kata Abah ini air ini sebelum seperti ini diambil 3 kayu juga habis katanya. Karena air tidak ada yang menampung air itu tadi. Ternyata sekarang kata Abah ini dipakai satu desa pun, insya Allah jamin masih dalam satu kebesarannya dengan tetap seperti ini dan bersih, masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini subhanallah, saya katakan Subhanallah. maha sucinya Allah. Dan ini bersih pemirsa, bersih banget. Ini apa? Kalau orang-orang spiritual begitu biasanya dipakai apa ini maksudnya? Untuk apa? Mandi, buat apa itu? Kalau buat saya bersih-bersih Pak. Kalau orang-orang spiritual seperti apa itu? Namanya mandi tujuannya kan ada kebersihan begitu kan? ada hal-hal yang ini begitu yang kita minta dikeluarkan dari badan kita. Ya orang kemarin yang seperti tidak bisa jalan selama 9 bulan. Saya bawa kemarin 3 Jumat, alhamdulillah pulang bisa jalan kaki. Subhanallah. Saya akan coba kebersihan air ini pegunungan. Masya Allah, saya puji syukur kehadapan Allah. Alhamdulillah, saya katakan saya dipertemukan sesuatu kekuasaan Allah, satu keindahannya. Air pegunungan yang mengalir dari pecah bebatuan dengan suatu pesona alamnya yang masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Akbar. Kita lihat bersih banget. Dan saya dari tadi keringatan dan saya udah minta izin. Kelelawar kita singgah. Ya Allah, saya ini memuji keagunganmu ya Allah, kebesaranmu. Dengan kebesaran di dalam guha seperti ini, yang Abah Hendy tadi bilang, sebelum dibuat seperti ini, 3 gayung saja, ada kobakan sedikit, 3 gayung saja sudah selesai, habis. Pemikiran beliau dalam satu pemikiran yang bisa menampung air, maka dibuat seperti ini dan sekarang dipakai satu desa pun tidak akan pernah habis katanya. Dan ini airnya bersih. Saya akan mencicipi air pegunungan yang turun dari celah batu ini. Nikmatnya berwudu di sini. Subhanallah. Bismillah. Masya Allah, nikmat, indah. Tadi kalau pemirsa dengar ucapan Abah Hendy ini tadi buat
pemirsa yang punya hajat, katanya begitu. Saya tahu pemirsa siapa, itu urusan pemirsa. Ini saya tadi sebenarnya pengen mencoba pengen bersumuka pemirsa di sana di depan tadi. Tapi begitu Abah bilangnya buat kotoran, tapi bersih memang tadi. Tapi buat kotoran karyawan saya nggak berani. Tapi saya di sini berani karena bersih pemirsa, dan memang sudah dipersiapkan sama pengurus dia, diantaranya Abah itu tadi. Ini Abah yang buat seperti ini, Abah Hendy ini, ya kan? Inisiatif supaya bisa bermanfaat buat penjelajah pendaki gunung, penjelajah alam yang menikmati wisata alam, menikmati suatu pesona indahnya alam, punya hak juga datang ke sini dengan niat kita masing-masing. Enak, merasa nyaman. Sekarang saya buat lagi. Pemirsa mau coba, silakan datang. Berani atau tidak pesona? Pelaminnya Pak, kursi pengantin. Pelaminan ini kelihatan. Oh, pelaminan kelihatan. Nah, ini ini pelaminannya. Ini pelaminan ini. Pelaminan dulu, ini setelah pelaminan terus Yang ke kanan bangku pengantin. ke kanan bangku pengantin, ke kiri Ke kiri tempat kumpul sama kamar pengantin. ke kamar pengantin dan tempat lobinya untuk kumpul. Tapi saya akan urungkan karena mulai perjuangan pemirsa, lihat harus segini pemirsa. Dari bangku pengantin lurus perjalanan itu yang saya ceritain dua. Boleh? Siapa kuat? Bisa? Bisa. Tapi segini. Naruh tas dulu. Oh ada, pemirsa kita coba dulu. Mana topi saya tadi? Bapak Abi mana? Mana? Oh makasih. Silaturahmi. Oh iya. Silakan, Apa Hendy? Enggak pemirsa, tadi saya dibilangin sama Abah segini. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Yang di situ dalam. Pegangan. Kalau di sini Tuh pemirsa, saya sekarang, oh udah oke. Masih lanjutan. Ah, Lanjut. pemirsa, saya perjalanan nih sekarang. Saya akan penuhi untuk memenuhi satu kepuasan pemirsa. Perjuangan saya, coba lihat perjuangan kami untuk bisa memperlihatkan ke gua pengantin ini. Ya, di gua pengantin ini ada pelaminan pengantin, ya, terus ada kamar pengantin, ada ruang tamu pengantin, tapi harus melalui perjuangan masuk ke dalam air di sini. Jadi saya akan penuhi juga tadi tantangan Abah Hendy. Kalau biar nggak penasaran, silahkan. Saya akan pandu kata beliau, Masya Allah. Ini karena memang saya bilang ini satu perjuangan beliau juga untuk membuktikan ke pemirsa, ke warga mungkin semua bahwa beliau benar-benar mengunduk dan bertanggung jawab akan hal itu. Dan ini kita menuju ke kamar pengantin, pelaminan pengantin, tapi perjuangannya harus masuk ke dalam air. Segini saya pemirsa. Tapi saya dipandu karena di pinggirnya dikasih coran. Jadi untuk pemirsa yang mau menuju ke sini, ini setinggi begini nih, sepinggang saya, nggak sepinggang deh, paha saya nih, sepaha. Jadi buat pemirsa yang sempat nanti masuk ke sini, ini perjuangannya persiapan pertukaran peralatan senter yang ada di kepala, ya supaya tidak repot. Nah, kita menuju ke sana. Abah sudah menunggu di sana, ya. Saya menginformasikan sama pemirsa ini perjuangan awal masuk ke ruang pengantin. Biar nggak penasaran, ayo kita cari tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa tadi tetap ini cuma tadi segitu tadi. Ini sepaha saya itu tadi di situ. Tapi tetap juga harus perjuangan. Nggak tahu gimana nih pemirsa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segini pemirsa sepinggang terus lagi, ada lagi sepinggang. Dada saya pemirsa, di bawah dada saya ini. Ini harus berjuang di bawah dada saya pemirsa. Segini masih mau menuju ke gua pengantin ini, bukan gua pengantin, kamar pengantin pemirsa. Kalau mau jadi pengantin jadi perlu perjuangan pemirsa. Yuk kita lihat sini. Betul. Nah, ini. Pemirsa, ini ada satu sedikit mungkin kata Abah Hendy tadi. Ini ada mata air dan Abah Hendy ini belum pernah menceritakan ke banyak orang karena tidak juga perlu diceritakan katanya.
Tapi ini harus satu khusus karena ini bukan hanya perorangan buat kami semua, bukan, tapi buat tulisan di seluruh Indonesia ini. Jadi Abah ini mempublish untuk kita semua. Gimana Bah ini cerita masalah mata air ini, Bah? Ya, jadi mata air ini belum pernah saya ceritakan lebah mana atau di mana titiknya gitu. Belum pernah masih pakai. Jadi masih dirahasiakan. Karena kenapa? Kalau awal mulai dari terowongan jangan ada yang masuk. Alhamdulillah saya dikabulkan nggak kotor kan di sini. Oh betul, Mas. Oh betul. Ini nggak ada Subhanallah. kalau bisa. Nggak ada bersih. Subhanallah. Jadi ini permohonan buat mandi, buat orang lewat nggak ini kan. nggak kotor ya. Nggak kotor. Jadi alhamdulillah minta saya dikabulkan. Jangan sampai batas terowongan kalau lalai itu jangan sampai ada yang masuk. Di 1-2 ada. Jadi saya juga memohon waktu itu masang kabel ada batasnya. Ada batasnya dikasih batas. Tadi atasnya. Iya. Nah ini kita misalkan saudara-saudara pengen tahu mata air di mana, saya akan mengatakan titiknya di mana gitu. Oh, gitu. Jadi nggak penasaran pemirsa? Perjuangan tadi mau masuk ke kamar pengantin ini dari sepaha saya, terus mau masuk ke ke kamar pengantin ini, tiba-tiba segini pemirsa, dan sekarang segini lagi saya mau naik lagi segini. Tuh apa segini sedang tuh naik lagi pemirsa tuh perjuangan mau ke kamar pengantin. Jadi di sininya kalau mau jadi pengantin ya harus berjuang pemirsa. Jadi kerja dulu, cari dulu. Mata airnya juga di sini keluarnya aneh, makanya saya nggak ceritakan aneh. Aneh. Jadi saya mohon waktu itu jangan sampai kalau ada yang masuk, mohon saya. Ya alhamdulillah kan. Tapi nyata pemirsa, ini doa Abang Hendy ini karena ini pengen air yang bersih katanya tadi, memohon bermunajat sama Allah, bermohon sama Allah supaya kelelawar jangan masuk. Kalau biasa dimasukin alat, padahal itu kan buah-buah dari kelelawar banyak banget. Tapi ini memang satu pun saya tidak melihat kelelawar pemirsa. Artinya siapapun yang berdoa sama Allah ketika dalam berdoa itu kebajikannya dan kebaikannya maka Allah akan kabul saja. Ini nyata. Ya, nah ini cerita Abah sedih dan ini nyatanya juga yang seperti ini. Saya tidak melihat satu ekor pun kelelawar. Tidak melihat satu ekor pun kelelawar. Ini kebesaran Allah, ya, insya Allah. Allah kabulkan segala hajat-hajat saudara-saudara semua. Hajat-hajat kita semua hanya Allah lah yang bisa. Iya karena kita hanya menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Maka Allah kabulkan ya. Kabul hajat. Kabul hajat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Amin. Jadi dibilang namanya bang pengantin ini. Insyaallah. Ini kan di malam kaliwat atau puro. Ini ada yang ada. Ini namanya bang pengantin. Ini pemirsa Abah barusan bilang ini bangku pengantin, bangku pelaminan pengantin, berundang. Pengantinnya duduk di sini, kakinya ke sini, ini naiknya, ya, ini masuk logikanya kira-kira begini. Ini yang disebut bangku pengantin yang ada di dalam goa pengantin kampung Gerendong, desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Bogor Barat. Inilah pesona Rumpin. Selain itu yang saya ceritakan perjalanan 2 jam tadi, ini ada yang ke kanan, ada yang lurus. Ini yang lurus sangat banget sekali. Itu saya pertama masuk jam 11 malam, pulang ke sini turun kalau nggak salah hampir setengah 3 saya balik malam. Ini yang ke kanan, ntar dilihat sini dulu. Ayo ke itu Pak lurus dulu. Pemirsa akan ditunjukkan lagi sama Abah satu ruangan lagi. Ini tadi kursi pengantin atau bangku pengantin. Saya nggak berani ngomong apapun. Terus sini aja. Nah di sini dibilang tempat kumpul. Jadi semua ajudan-ajudan yang saya ceritakan tadi ada tempat suka biasa ngumpul di sini gitu. Yang tamu dari mana, makanya kalau hari Jumat atau malam Jumat dari Gunung Suling, dari Keramat Batu Bola, dari Siang, dari Batu Tulis, dari Ciaru. Jadi di sini ada 6
perempuan cantik semua. Kalau lagi silaturahmi gitu. Ini maaf ya, bukan saya ini mah hanya ngobrol ya gitu. Nah ini saya bersihin putih tanahnya, lihat segitu saya gali dulu. Semua ini digali sama saya, dibersihin. Nih, segini nih, tanahnya bekasnya nih. Nih. Nah ini juga kebun tanah, saya bersihin. Nah ntar kalau orang lagi istilahnya punya maksud dan tujuan, tidur atau duduk atau baca sholawat atau mau ngaji apapun, ntar kalau ada penempakan di sini sinar, kalau nggak kuning biru, kalau nggak biru kayak senter ini di sini. Jadi banyak orang yang nginep di sini, Abah ini syukurlah kita diakui. Gitu. Jadi saya juga menitipkan yang mau tidur di sini ya bukan 1 kali 2 kali, sedarah setetes rambutnya semua saya titipkan di sini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya begitu. Nah ini tempat kumpul. Kalau kamar pengantin itu sebelah sini. Pemirsa, saya sebelum ke kamar pengantin, Ya. saya akan memperjelas yang disampaikan Abah Hendy. Ini tempat kumpul atau ruang kumpul yang disebut Abah tadi, ya kan, adalah tepatnya posisinya dari air itu kita pegang air ke sebelah kanan bangku pengantin, ke sebelah kiri bangku pengantin kecil ya, ke sebelah kiri ada tempat kumpul para tamu katanya tadi. Ini tempat kumpul ini. Ya ini ya ke sebelah kiri ini tempat kumpul. Jadi sekarang saya tadi bangku pengantin sana, sekarang ke kiri ini saya ada di sebelah kiri di tempat kumpul para pengantin. Abah Hendy tadi selalu bilang minta maaf sama saya, yang saya simak. Jadi begini pemirsa, ini jangan sampai miss dan satu persipun dan satu urusan. Saya tadi menyampaikan kami hanya media, ya kan. Semua orang punya pengertian, punya persepsi, punya keyakinan masing-masing. Kembali kepada hak dan akidahnya masing-masing, keimanan masing-masing. Karena Abah tadi selalu mengatakan minta maaf sekali lagi. Karena mungkin yang dinilai Abah, kami juga berbeda dengan Abah, begitu ya maksud Abah itu tadi. Tapi selalu saya katakan hanya Allah yang maha tahu tujuan kami, karena kami pecinta alam. Kami memberikan informasi kepada masyarakat untuk memberikan satu informasi tentang keindahan di alam ini. Ini salah satu keindahan itu tadi. Lalu ada tata cara yang memang Abah selalu lakukan di sini buat para pengunjung yang punya maksud tadi. Ada satu hal lagi buat saya, ini nyata ini pemirsa. Doa kita ketika kita dalam kesucian, dimanapun kita berdoa pasti Allah kabulkan dengan niat innamal a'malu binniyat. Yakin seyakin-yakinnya, karena memang kalau saya lihat tadi yang di tempat air itu katanya Abah ini berdoa itu minta ya Allah katanya ya karena budu ya karena stain yang tadi habis selalu katakan itu tadi. Itu nyata tidak ada kelelawar itu tadi. Ini masalah kabul hajat ya. Dalam sebuah keadaan dan suatu keadaan yang darurat apapun Allah kabulkan hajatnya. Tapi kembali persoalannya hal apa dan persoalan itu. Dan ini fakta, di sana nggak ada kelelawar. Saya di ruang pertemuan sekarang ini menyambung nih pemirsa. Di sini ada kelelawar saya lihat. Ada kelelawar bunyinya itu, cicit-cicit itu ada kelelawar nih. Tuh. Dan saya lihat terbang-terbang kelelawar. Tapi yang dimintakan sama Abah itu tadi dan satu doanya Abah, entar doanya saya tidak mau bertanya doa di mana, waktu di mana berdoa saya nggak tahu. Tapi Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar, Allah ini maha mengabulkan satu permintaan hamba-hambanya tentunya. Tergantung tapi mau seperti apa yang diminta persoalannya itu, adabnya seperti apa, kembalikan kepada akidah kita masing-masing dalam masalah itu ya. Ya, jadi saya kira itu. Dan ini ada satu yang kebiasaan Abah, setiap mengantar pengunjung siapapun, apapun keyakinannya, Abah tetap pakai keyakinan Abah, cara Abah. Kita tidak bisa intervensi dalam urusan itu. Ya, kembalikan karena ini kebiasaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau pemirsa tadi dengar, setiap saat Abah selalu minta maaf sama kita semua, sama kami semua, sama pemirsa semua.
Jikalau ada salah pandang, salah menilai, salah adab, salah kebiasaan, Abah selalu mewakili ke kami, Bah, minta maaf ya, saya hanya sekedar menjelaskan kebiasaan yang ada di sini, yang orang-orang seperti ini. Ya, jadi saya hanya meluruskan masalah itu. Intinya, tim Zero sekarang lagi menapak tilas di pegunungan untuk mencari sesuatu keindahan alam, memperkenalkan keindahan alam di daerah Rumpin ini. Jadi tetap sekalipun ke gua sekarang harus saya penuhi untuk menginformasikan pesonanya alam Indonesia yang ada di Rumpin. Salam Zero. Ini pengantin dulu, ini kita kumpul. Nah, ini namanya kamar. Nah, bisa kita ke kamar sekarang dari tempat kumpul, dari bangku pengantin ke tempat kumpul. Sekarang kita menuju ke kamar pengantin. Nah, ini kamar pengantin. Siapa yang bisa naik ini sampai bisa dulu tujuannya sampai bisa naik. Oh, jadi naiknya lewat situ ya, Pak? Ya, jadi kami itu ternyata. Mari keluar dari sini. Ini cerita ya. Oh. Nah, ini namanya kamar pengantin, tidak boleh, tidak harus begini, tidak Apa adanya. Cuman ya kalau tanah-tanah saya buang ini namanya kamar. Makanya orang sering kalau mungkin di sini atau di bawah atau di sini ada kita sana langsung di bawah, misalnya ada beberapa orang yang punya di sini, kalau 3 orang semua misalkan untuk 3 orang atau 4 orang bisa, misalnya cewek cowok bisa gitu. Cewek di sini cowok, cewek lagi cowok lagi. Itu dulu, zaman dulu ya, jangan salah, takut orang yang mendengar di kamar di gua pengantin itu harus bawa perempuan. Itu memang benar, pernah ada. Dikarenakan apa? Jadi perempuan itu buat media, dipinjam raga doang gitu maksudnya. Jadi tidak dipegang apapun, enggak. Jadi hanya dipinjam raga untuk cerita doang. Itu zaman dulu. Itu kalau sama saya mah enggak begitu. Ya, itu pernah punya aturan kalau saya. Jadi dulu kan orang-orang suruh kalau mandi apa ya ada cerita saya dan orang lain ya. Itulah ini. Kalau sama saya perempuan pakai kerudung sama kerudungnya aja. Kecuali laki-laki membuka kalau sudah pakai juga sama-sama laki apa. Jadi tempat mandi ya, Pak? Ya, tahu ini tadi yang jongkok kita lewat. Oh iya, sini ya. Ini di atas posisinya. Sampai ini pemirsa. Tertimbun. Begini ya. Saya akan bertanya sedikit ini. Ini kamar pengantin, kata Abah ini ya, tidak boleh dirubah apapun karena harus apa adanya kan, natural begini. Iya. Tidak boleh didangkan seperti itu. tidak diperbaiki, tidak boleh mengapa dan apa adanya katanya. Sama saya nggak boleh didangkan, ya udah aja gitu. Jadi apa adanya. Tapi sebelum ke kamar pengantin, ini cerita Abah. Mandi di tempat mandi itu ada seperti tangga pemirsa, masuk ke situ dari tempat mandi ini naik, ya kan, naik itu menuju ke jalan ke sini. Nah, di sini pelaminan, di dalam itu ada pelaminan pengantin. Jadi naik harus melalui tangga itu pelaminan ke pelaminan pengantin. Nanti pulangnya tidak boleh balik lagi, harus mengikuti aturan ini. Jadi ini batu ini tengah-tengah nih, tapi ada bolong di batu di sana. Iya. Dari naik ke sana melalui pelaminan pengantin. Terus kalau dari sini tadi yang saya sebelum tahu ini ada pelaminan bangku pengantin, saya kira itu bangku pengantin, pelaminan pengantin. Ternyata itu bangku untuk menyambut tamu, begitu ya, Pak? Bangku pengantin yang duduk-duduk di situ. Pelaminannya di sini ternyata. Setelah bangku pengantin, terus ruang tamu, terus pelaminan pengantin dengan perjuangan. Kalau mau naik pelaminan tentunya mandi dulu. Harus mandi apa bersih. Jangan mau jadi pengantin kalau nggak bersih nanti pengantin sulit gimana. Jadi naik dulu, Bah, mandi dulu, Bah. Mandi terus keluar. Nah, ini cerita pengantin ya. Saya pernah jadi pengantin, jadi saya bisa menjelaskan di pengantin itu harus bersih-bersih pemirsa. Iya. Sebelum naik ke pelaminan, sebelum bobok di tempat ruang tidur. Jadi naik mandi, naik ke ruang pengantin, ruang pelaminan, terus mau istirahat, rehat di sini. Ini kamarnya, ya.
kamar pengantin. Dan kamar pengantin saya perlu berjelas dari penyampaian Abah. Ini kamar itu harus apa adanya, tidak boleh dirubah berbagai macam perubahan. Ini harus apa adanya. Monggo silakan. Tadinya kan sama saya mau Pemikiran masing-masing. itu rumah saya tadinya ini, tadinya itu rumah saya, itu di sini saya ini, jadi orang supaya bisa dari sini rakan gitu. Itu orang yang di kemarin dua plastik ini dua lagi. Ini sebetulnya ya kalau saudara-saudara pengen mencoba di dalam rumah, coba aja tunggu di sini sendiri. Sunnah, mantap. Sunnah itu bukan bobok saja, bangun tahajud itu sunnah. Tapi kalau itu tadi ini cerita saya. Tapi ini cerita penjelasan Abah. Jadi banyak orang yang memang yang ritual kesini katanya. Jadi kalau ada hajat pengen jadi pengantin ya ada aturan-aturan kira-kira begitu melihat teman disebut tadi. Dan ini tadi Abah menjelaskan ini banyak plastik tulisan. Ada sampah, ada plastik. Ini bekas banyak orang yang singgah ke sini dan bermalam di sini katanya. Bermalam ini jadi nggak sempat dibersihkan. Tapi Abah tadi menyampaikan biasanya di sini malam Jumat satunya banyaknya di sini malam coba. Selain malam Jumat, malam apa lagi, Pak? Ya saya kalau ada tamu, ya kalau hari Jumatnya mengejar jam 12 dari jam 12 hingga jam 1. Nah, begitu pemirsa. Terkecuali malam Jumat sampai malam Jumat masuk jam berapa, jam 7, jam 8, jam 4 sore itu dapat pulang tadi kalau kali jam 12. Dijemput lagi sama. Nah, ya gitu. Jadi begini, kita kan istilahnya tujuan mencari rezeki semua orang ya. Maaf ya, ini maaf. Jadi ya semua orang dikeluarkan nggak siang atau malam dikeluarkan rezeki itu jam 12 katanya. Makanya kalau malam Jumat jam 12 memburu waktunya, sesudah jam 12 ya aku pulang. Tapi kalau pasien saya nggak jemput kadang-kadang malam kan ngantuk biar sampai pagi gitu, sampai jemput pagi aja gitu. Jadi Pulang malam juga buat apa ya, Pak ya? Kemalaman di jalan ya, Pak. Namanya ini pelaminan sama kalau pengantin walaupun tidak jadi masalah pernikahannya itu harus diartikan menikah. Itu isyarat kata orang tua sejarah cerita gitu maksudnya, cerita itu harus diartikan. Makanya semua orang dari mana pun, dari Tangerang, dari mana, Nusantara, segala yang dari Bandung 4 mobil waktu itu menanyakan, maka saya belum bisa mengatakan terkecuali jam 12 malam berdua sama saya bisa mengatakan di situ. Soalnya keluarnya air waktu saya bukakan di sini, yang kerja juga nggak tahu keluarnya dari mana, makanya mana ini semua yang kerja yang sama saya nggak ada yang tahu. Pemirsa, Abah Hendy barusan bilang kalau pemirsa menyimak, saya dari tadi dia menyimak sebelum. Banyak orang yang bertanya ini mata air dari mana. Beliau bilang saya tidak akan bisa jelaskan kecuali pemirsa berani menerima tantangan beliau. Subhanallah. Berani jam 12 malam di sini, tapi tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh di antar siapapun. Berdua saja sama Abah. Abah akan kasih tahu di mana letaknya mata air. Silakan diterima atau tidak bertanya. Kalau yang penasaran tapi mau ngapain juga, yang penting udah ada air ya, tenang saja. Jadi tidak perlu repot-repot. Sudah cukup jelas kita dijelaskan sama Abah. Ya. Tergantung sekarang banyak dari awal perjalanan cukup lama tadi perjalanan ke sini ya, meliputi sini cukup lama, tapi cukup jelas Abah Hendy dari tadi menjelaskan semuanya pun cukup jelas. Posisi saya berdiri di sini dengan Abah Hendy ada di ruang berapa ruang? Pelaminan pengantin, bangku pengantin, ruang tamu pengantin, pelaminan pengantin, dan sekarang di ruang bubuknya pengantin. Ya, saya berdiri dan saya sampaikan apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan Abah Hendy dari tadi. Masya Allah, saya bersyukur. Subhanallah. Artinya pemirsa,
ini penjelasan yang Allah berikan melalui Allah yang ke kami Injil untuk bisa menyimak dari kabar yang beredar, dari yang belum tahu di mana gua pengantin, dari keindahan pesona alam pegunungan di daerah Lumpin ini, dari yang mengartikan atau yang mengkonotasikan apapun, semuanya sudah dijelaskan. Hak prerogatif kita semua tentukan jalan masing-masing. Tapi minimal informasi ini sebagai bahan informasi supaya jangan sampai salah dari satu aturan dan jalan langkah kita dan satu syariat. Kembali hanya kita yang bisa jawab. Untuk itu yang lebih lanjutnya nanti kalau ada waktu dan lain sebagainya, di sini wilayah Lumpin ini masih berdekatan. Saya nggak tahu semua ketentuan Allah, masih ada tempat di daerah gunung ini yang mungkin bisa nanti minta antar beliau. Tadi saya nggak sebutkan dulu, tapi penasaran pemirsa. Tapi minimal saya pas penasaran saya juga habis. Saya kesini senang saya karena melepas penasaran juga dan mewakili pemirsa yang belum datang ke sini mungkin jadi penasaran ketika mendengar ini. Saya wakili pemirsa, kita wakili dengan perjuangan begini, dan alhamdulillah Abah ini mungkin tidak semua orang seperti ini, tapi karena kami memang media, memang yang harus meliput ini, mau nggak mau harus mau lagi berkebun tadi ya Pak, lagi berkebun juga sampai meluangkan waktu. Terima kasih pemerintah daerah Kampung Sawah Lumpin, terima kasih juga dari Dinas Pengairan. Kami datang ke sini sudah dipandu sama Abah Hendy yang bisa menjelaskan dari selama ini tanda tanya tentang gua pengantin. Jawabannya simak terus, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tuh kedatangan kami di cerita keindahan alam berikut dengan misterinya. Salam Cio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih. Salam Geo.